menarik untuk Anda yang bekerja di security keamanan web atau security keamanan jaringan agar tidak mudah ditembus oleh hacker. Ingat, kita hanya berusaha untuk memperkuat sistem kita dari serangan hacker. Oke, kita langsung saja uji coba masuk ke router MikroTik Anda dengan menggunakan Winbox. Kita lihat sebelumnya resource-nya adalah seperti ini, resource dari yang saya gunakan. Saya menggunakan router RB750. Oke. CPU load-nya di sini kita lihat ya masih normal, CPU frekuensinya juga masih normal sebelum dilakukan attack terhadap sistem router. Oke, kita akan jalankan untuk melakukan DDoS attack. Saya menggunakan ini. Itu kita lihat di sini kenaikan dari beban resource untuk router kita. Oke, langsung aja kita bisa memasukkan IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kami dari tim IT komputer akan membuat sebuah tutorial bagaimana bertahan dari serangan hacker terhadap sistem atau router di jaringan kita. Di sini saya tidak akan mempelajari bagaimana cara melakukan hacking, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dapat bertahan dari serangan hacker. Oke, dapat bertahan dari serangan hacker. Di sini banyak cara yang dilakukan oleh seorang hacker untuk dapat merusak sistem atau network di dalam jaringan kita, yang intinya akan melumpuhkan jaringan sehingga jaringan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu yang terkenal dari serangan hacker adalah dengan menggunakan teknik DDoS. DDoS, apa itu DDoS? DDoS singkatan dari Denied of Distributed System. DDoS mempunyai konsep seperti ini, kita lihat di gambarnya. Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana kita melakukan DDoS terhadap router MikroTik kita dan bagaimana router MikroTik kita nanti akan down, ya kan, karena kehabisan dari resource. Kita lihat konsepnya di sini. Kita lihat seorang attacker akan mengirim sebuah paket yang sangat banyak, dan mungkin saja mereka bekerja dengan tim, kan, mengirim paket yang sangat banyak, ya kan, nanti akan melumpuhkan dari jaringan kita. Kenapa bisa lumpuh? Karena terjadinya overflow atau kelebihan beban terhadap resource yang dikirim, seperti itu. Jadi attacker akan melakukan pengiriman paket, ya kan, dengan menggunakan satu atau lebih jaringan dengan satu atau lebih perangkat, dan sehingga perangkat di sini victim atau perangkat yang akan ditembus akan terjadi overflow. Ini adalah teknik DDoS. Ada lagi, sebelumnya ketika hacker ingin melakukan hacking terhadap sebuah sistem, biasanya hacker akan melakukan port scanning. Apa itu port scanning? Oke, konsep kerja dari port scanning adalah mirip seperti seorang yang ingin melakukan kejahatan pencurian terhadap target. Misalnya di sini contohnya adalah rumah, maka seorang pencuri itu akan mungkin mencari celah keamanan dari rumah yang akan dijadikan target. Misalnya contoh, pintunya bagaimana, jendela-jendelanya seperti gimana. Nah, itu yang disebut dengan scanning. Jadi hacker bisa melakukan scanning terhadap suatu sistem atau yang disebut dengan scanning port.
Scanning port ada banyak sekali tutorialnya, atau secara online juga ada banyak sekali. Kita bisa lihat di sini contoh dari scanning, scanning port online. Ya, scanning port online kita bisa banyak sekali ya software-softwarenya, juga Anda juga bisa download. Hanya contoh ya, saya akan melakukan scanning terhadap IP public atau juga bisa domain yang ingin kita jadikan target. Oke, kita mencari celah keamanan yang terbuka terhadap sistem target dengan melakukan scan. Seperti ini contohnya. Nanti di sini akan mencari. Nah, kita lihat di sini ada banyak service yang open atau ada banyak celah yang terbuka seperti itu. Oke, nah di sini kita juga nanti akan punya penangkalnya. Bagaimana kita akan menutup celah dari scanning dengan menggunakan router MikroTik. Oke, dan kita juga akan menutup jalur dari DDoS dengan menggunakan router MikroTik. Oke, dan kita juga akan menutup dari protokol untuk melakukan ping atau ICMP ya. Oke, akan kita tutup, jadi sehingga sistem kita tidak bisa dilakukan ping dari luar ya, seperti ini contohnya. Oke, seperti ini contohnya. Oke, contoh. Nah, ini kita lihat ini masih bisa karena belum saya tutup untuk protokol ICMP-nya. Oke, kita coba langsung aja praktek dengan menggunakan router MikroTik. Oke, ikuti terus ya tutorial saya. Ini menarik untuk Anda yang bekerja di security keamanan web atau security keamanan jaringan agar tidak mudah ditembus oleh hacker. Ingat, kita hanya berusaha untuk memperkuat sistem kita dari serangan hacker. Oke, kita langsung saja uji coba masuk ke router MikroTik Anda dengan menggunakan Winbox. Kita lihat sebelumnya resource-nya adalah seperti ini, resource dari yang saya gunakan. Saya menggunakan router RB750. Oke, CPU load-nya di sini kita lihat ya masih normal, CPU frekuensinya juga masih normal sebelum dilakukan attack terhadap sistem router. Oke, kita akan jalankan untuk melakukan DDoS attack. Saya menggunakan ini. Setelah itu kita lihat di sini kenaikan dari beban resource untuk router kita. Oke, langsung aja kita bisa memasukkan IP public atau domain dari target ya. Oke, kita langsung masukkan IP public atau domain juga bisa. Lalu untuk target portnya, setelah itu paket yang kita kirim semakin besar semakin bagus ya. Oke, saya akan coba mengirimkan seperti ini aja, misalnya contoh. Oke, sama. Kita lihat untuk CPU load-nya bebannya seperti gimana. Oke, Anda bisa lihat di sini bebannya naik sekali ya. Oke, kita lihat naik sekali bebannya. Oke, atau bisa juga kita bisa lihat di bagian sistem ya, firewall. Anda bisa lihat di bagian connection. Oke, banyak sekali sistem yang masuk ya, yang cukup memberatkan dari resource untuk
router kita, dan ini bisa membuat router kita menjadi down. Nah, seperti ini ya, router menjadi down karena CPU-nya cukup padat. Oke, baik. Kita akan coba bagaimana cara penanggulangannya dari masalah ini dengan menggunakan setting firewall yang ada di MikroTik. Oke, kita akan coba jalankan aja lagi. Kita akan coba Winbox-nya kita buka lagi. Itu. Oke, kita jalankan lagi Winbox yang sempat down ya. Oke. Nah, oke, lanjut. Langsung kita coba cara penanggulangannya agar router jaringan kita tidak kelebihan beban. Maka kita perlu setting pada bagian firewall. Pada bagian firewall ya, sini. Oke, di sini saya coba kosongin dulu aja untuk settingan-settingan yang lainnya. Itu pada bagian firewall. Kita bisa klik add, lalu change-nya karena kita ingin memproteksi router kita dari serangan luar yang masuk ke dalam router kita, maka kita bisa pilih input. Untuk target protokolnya adalah protokol TCP. Kita pilih aja di sini TCP karena itu adalah protokol yang paling sering digunakan hacker untuk melakukan penyerangan. Oke, setelah itu untuk interface-nya kita bisa pilih di sini. Karena saya sudah memberikan nama interface-nya, maka saya pilih ISP. Jika Anda belum memberikan nama interface-nya, Anda bisa memilih adalah Ethernet 1. Karena di router MikroTik, Ethernet 1 itu digunakan untuk jalur yang menuju ke ISP, seperti itu ya. Lalu pada bagian action, saya pilih langsung aja saya pilih drop seperti ini, langsung saya apply. Saya apply ya, langsung saya apply di sini. Nah, settingannya sini. Oke, action, saya oke. Nah, seperti itu. Oke, sorry, saya naikin ke atas aja gitu ya. Ya, jadi seperti ini settingannya ya. Oke, input, protokolnya TCP, lalu interface-nya ISP, action-nya adalah drop. Oke, seperti itu. Setelah itu, oke, kita lihat apakah di sini berjalan. Kalau berjalan, kita bisa perhatikan dari bed-nya di sini. Bed-nya ini akan bergerak ya, Lalu kita coba lagi menggunakan software. Oke, kita akan coba jalanin lagi. Oke, kita pasang target IP, ya, bisa juga nama domain. Lalu untuk portnya, oke, kita kasih beban, misalnya contoh segini, sama seperti tadi ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita oke. Nah, setelah itu, ayo kita lihat. Oke, di sini oke, kita lihat di sini softwarenya. Di sini kita lihat ada pergerakan untuk byte packetnya di sini, berarti ini cukup efektif. Nah, sekarang kita bisa lihat pantau di bagian resource ya, dari bagian sistem lalu resource. Kita lihat, oke, CPU kita masih cukup stabil, berarti kita berhasil untuk melakukan drop paket dari DDoS. Dan kita lihat router saya normal, tidak exit ya, berarti ini cukup efektif dalam menangani serangan attack DDoS. Oke, lanjut. Kita akan coba untuk proteksi yang lainnya. Di sini kita lihat untuk kita akan coba membuat sebuah filter baru. Di sini ya, filter baru untuk chainnya saya akan coba menggunakan forward. Lalu untuk protokolnya di sini akan saya pakai adalah protokol ICMP.
protokol ICMP seperti ini, ICMP. Setelah itu ya protokolnya adalah protokol ICMP, lalu jalurnya adalah forward, dan saya akan coba memfilter di semua interface, baik in ataupun out. Saya tidak ingin lakukan filter, saya dilakukan ping misalnya seperti itu, maka sini actionnya saya bukan bisa pilih, di sini adalah drop, lalu kita oke. Nah, kita lihat di sini ada ya jalurnya, maka kita coba lakukan kembali melakukan ping seperti itu dengan IP public. Kita lihat. Nah, di sini karena saya sudah menutup jalur dari protokol ICMP, maka pingnya juga menjadi request timeout. Jadi kita tutup jalurnya seperti itu. Tapi sistem kita masih tetap bisa dipanggil karena yang saya tutup adalah request dari broadcast ICMP aja. Oke, maka kita kalau saya jalankan dari menggunakan IP public, ya saya menggunakan IP public di sini. Oh sorry, karena tadi paket kita sudah dilakukan drop ya, jadi ingat ketika sudah dilakukan drop maka si penyerang juga IP-nya akan diblok ya, sehingga dia tidak bisa lagi membuka sistem kita. Jadi seperti ini. Oke, ya, tidak bisa ya karena sistem ini sudah berjalan dengan melakukan drop ya. Dropnya adalah IP yang kita lihat di bagian connection. Nah, ini adalah IP yang dilakukan drop, sehingga ketika dia coba melakukan browsing lagi dengan menggunakan IP yang telah di drop, maka tidak akan bekerja ya, tidak akan bekerja. Jadi sini tuh kita lihat tidak jalan. Tapi ketika dropnya ini saya coba nonaktifkan kembali ini, saya coba disable ya dropnya, maka kembali akan terbuka ya. Tuh, kita lihat kembali akan terbuka. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini cukup efektif dalam kita dalam melakukan proteksi terhadap serangan DDoS. Kita juga bisa menutup jalur ping dengan menggunakan tutup jalur ICMP. Seperti itu. Saya aktifkan aja lagi sini. Nah, itu untuk drop. Nah, sekarang untuk security keamanan lagi, kita akan coba belajar tentang melakukan filtering terhadap port scanning ya, port scanning. Untuk port scanning banyak sekali software yang digunakan. Salah satunya adalah menggunakan Advanced Port Scanner. Anda bisa download di internet ya. Advanced Port Scanner ini juga cukup bagus dan ini free. Oke, kita bisa lakukan scanning terhadap sistem kita. Kita coba ya melakukan scan. Ingat, seorang hacker sebelum melakukan penyerangan target, dia akan mempelajari kelemahan dari sistem target dengan melakukan scan port. Oke, masukkan domain atau IP public, kita bisa lakukan scan. Seperti ini. Saya melakukan scan. Sorry, karena tadi saya udah di blok, maka saya coba buka aja lagi. Untuk dropnya saya coba disable dulu aja ya. Oke, saya akan lakukan scanning lagi di sini. Scanning lagi. Kita lihat. Nah, ini berjalan ya. Scanningnya berjalan. Saya melakukan scanning dari port 1 hingga 2500 port. Seperti itu. Kita lihat dia masih terus berjalan dengan melakukan penyisiran port-port yang terbuka. Oke, kita lihat di sini ada keterangannya ya, router OS, jadi kebaca sistem Anda akan terbaca. Nah, disinilah tugas dari seorang network administrator untuk menutup jalur scanning ya, untuk menutup jalur scanning port. Oke, nah seperti itu kita lihat terbaca ya, terbaca. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih cara menutupnya. Oke, nah di sini untuk menutupnya kita bisa menggunakan teknik yang cukup sederhana sebenarnya, sederhana. Di sini kita hanya melakukan, di sini saya udah kasih nama port scanning ya, port scanning. Kita di bagian filter ya, di bagian filter Anda bisa setting aja seperti ini. Ini saya coba enable aja paket yang sudah saya buat untuk
port scanning. Oke, di bagian filter, Anda bisa tambah add. Lalu kita lihat di sini, Anda kasih nama aja. Untuk chain-nya adalah input, ya. Protokolnya itu adalah TCP, ya. Untuk bagian kita lihat ya, ada settingan di bagian ekstra untuk PSD-nya. Di sini kita bisa turunin PSD-nya. Nah, di sini bisa Anda set dengan nilai, misalnya contoh, kita akan setting dengan wake threshold-nya adalah 3, delay threshold-nya adalah waktu delay. Jadi delay threshold itu jadi sampai seberapa sebelum kita melakukan drop terhadap paket, maka saya setting dengan 3, ya, dengan 3 aja seperti ini. Jadi ini bisa Anda setting seperti ini, ya. Oke, untuk bagian PSD-nya. Oke, lalu kita lihat actionnya saya lakukan, actionnya adalah sini kita pilih add source to address list. Jadi kita akan menambah ketika dilakukan scanning, kita akan berikan paketnya ke address list dengan kita kasih nama, ya. Di sini kita kasih nama port scanner atau apa aja boleh kita kasih nama, ya, namanya apa aja. Nah, sini kita kasih bilang time out-nya sampai berapa. Ini saya setting dan sampai dengan misalnya 1 jam seperti itu. Lalu kita oke. Nah, seperti itu, ya. Ini untuk paket dari add-nya, ya. Oke, lalu ada nanti di sini setelah dia berjalan di bagian ini nanti akan muncul di bagian address-nya, akan dilempar dari filtering, akan dilempar ke bagian address list. Nah, lalu finalnya adalah dari bagian ini kita akan drop. Jadi ketika sudah ada di bagian address list, maka kita akan lakukan drop. Maka kita perlu setting satu kali lagi untuk dropnya seperti ini. Ya, untuk dropnya seperti ini kita setting. Nah, oke. Ya, change-nya adalah input, protokolnya adalah TCP seperti itu. Untuk advanced-nya ini source address-nya Anda pilih di sini port scanner, ya, port scanner. Untuk advanced dan source address-nya port scanner. Lalu action-nya di sini adalah drop, ya, action-nya adalah drop. Jadi seperti itu. Ingat di sini adalah change-nya adalah input, protokolnya TCP. Oke. Ini adalah source address-nya adalah port scanner. Lalu ini nggak perlu disetting lagi. Untuk action-nya adalah drop. Oke, jadi seperti itu aja. Kita akan coba apakah settingan dari dua ini adalah efektif atau tidak terhadap serangan port scanning. Kita coba lagi melakukan untuk port scanning, ya, untuk melakukan port scanning. Kita coba ulangin lagi. Nah, di sini kita lihat di sini apakah ini berjalan. Nah, kita lihat nih dropnya cukup efektif, ya. Di sini dropnya belum. Kita lihat di sini kalau udah nanti dia akan ada di bagian address list, ya. Kalau ada, ya. Ini dia akan ada di bagian address list. Nah, kita lihat di sini dia dilempar ke bagian address list dengan nama port scanner. Lalu setelah itu sistem kita melakukan drop, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, akan ada kegagalan dari scanning, ya kan, karena telah dilakukan drop maka scanningnya akan berhenti, ya. Sehingga tidak akan lagi membaca dari pot-pot yang akan bisa disisir atau terbuka seperti itu. Oke, ini berjalan efektif. Mungkin demikian aja tutorial singkat dari saya, tim LPK IT Komputer, untuk kursus jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.